Allah bertindak. Senang apa tidak? Kalau Allah bertindak, senang apa tidak? Senang sekali. Saudara, senang sekali. Itu sebab Anda dan saya harus perhatiin. Di dalam Mazmur 40 ayat yang kedua, kita akan buka Alkitab saudara. Silakan dibuka, nanti kita akan baca dari sini juga bisa. Tapi saya ingin mengajak saudara untuk melihat susunannya sedikit ya. Dari Alkitab kita. Mazmur pasal yang ke-40. Ayat yang kedua para kekasih. Kitab Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang kedua. Bila saudara melihat ayat 4, ya ayat 4, kita baca lebih dulu ayat 4. 1, 2, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara, ayat 4 ini bisa jadi begini fantastik, hebat sekali. Yaitu saudara, di dalam mulut kita diberi nyanyian baru. Katakan nyanyian dalam mulut saya. Jadi saudara harus menjadi seorang anak Tuhan yang suka memuji Tuhan. Suka memuji, mempermuliakan Allah. Ya. Sehingga dari mulut saudara, ada banyak nyanyian baru. Itu bukan berarti saudara menjadi tiba-tiba mendadak sontak menjadi seorang pengarang lagu atau pencipta lagu. Tapi kata nyanyian baru dalam mulutku ini adalah pemberian dari Allah. Sehingga aku mengubah semua duka cita, semua omelan, semua keluh kesah, caci maki, kata-kata kotor dan porno. Aku bisa rubah semuanya. Aku mempunyai nyanyian baru. Tuhan berkata, aku akan memberi nyanyian baru. Saudara. Jadi saudara, bukan saudara yang ngarang, saya ngarang, tidak. Tetapi tiba-tiba kita mempunyai satu pujian, penyembahan kepada Allah yang luar biasa. Katakan, hebat sekali saya untuk memuji Allah saya. Amin. Apa nyanyian baru? Ini bukan dalam bentuk satu tune atau ritme atau sesuatu tangga nada. Bukan seperti nyanyian ini, tetapi nyanyian baru adalah sesuatu ucapan syukur kepada Allah. Aduh Tuhan, satu hari ini hamba mengucap syukur kepadamu 5 kali. Itu seperti 5 lagu baru. Engkau memberi sehingga hamba ini secara spontan. Hamba penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan penyembahan kepada Engkau. Sehari ini saja Engkau memberi 5 nyanyian baru. Yang sangat mengagumkan pekerjaanmu, kuasamu dalam hidup hamba. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus meminta. Tuhan, hamba ini hidup dengan lagu lama. Apa lagu lama? Ini yang membosankan, ini yang menyerikkan, ini yang mengecewakan. Ini yang membuat aku menjadi capek. Sudah seharian cari uang, pulang rumah jadi tambah capek lagi. Itu nyanyian lamamu. Buang! Diapain? Halo, diapain? Saya tadi bilang apa? Saudara bisa nangkap? Semua katakan, saya buang. Semua nyanyian usang. Saya mau menyanyikan nyanyian baru. Setiap hari. Berkali-kali. Amin. Yakin demikian? Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Wow. Saya ganti nyanyian saya yang lama, penuh dengan omelan, caci maki, tidak senang hati. Saudara, dongkol terus hati kita. Oh, iblis memberi lagu yang lama kepada kita. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus minta, Tuhan tolong. Aku sangat menanti-nantikan Engkau. Itu sebab ayat yang kedua dari Mazmur 40 kita akan baca. 1, 2, Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku, minta tolong. Wow, dramatis sekali ini ayat.
jarang kita baca, sangat dramatis. Aku ini sangat menanti-nantikan Tuhan. Kalau saudara tidak sangat menanti-nantikan Dia, saudara, maka Dia tidak menjenguk. Dia tidak menjenguk. Saudara yang kekasih, lihat. Di sini kita melihat Tuhan itu menjenguk aku. Ketika aku menanti-nantikan Dia, Tuhan menjenguk. Kira-kira Tuhan menjenguk dari mana? Dari mana? Dari surga. Oh, Timothy. Wah, dia baru setengah mati nih kelihatan. Dia menjenguk aku. Saudara, Tuhan mau supaya Anda dan saya menanti-nantikan Dia, baru Dia merespons. Katakan, bila saya tidak menanti-nantikan Tuhan, Tuhan tidak menjenguk saya. Jadi saudara mesti tahu bahwa semuanya itu tergantung saudara punya action, Dia membuat respons atau mereact semua keadaan saya dan keadaan saudara. Ya, kalau Dia menjenguk kepadaku, maka Dia mendengar teriakku minta tolong. Lalu kalau Dia sudah menjenguk dan mendengar, tangannya diulurkan untuk menolong kepadaku. Katakan, itu yang kunantikan. Ya, sehingga ayat 4, itu sebab saben hari aku bisa menyanyikan beberapa lagu baru. Lagu pujian buat Tuhan. Karena saben hari ketika aku dalam menantikan Dia, Dia mesti menjenguk aku. Mendengarkan teriakku minta tolong. Mengulurkan tangan kepadaku. Semua katakan, saya bangga. Lebih keras. Saya bangga mempunyai Tuhan Yesus yang mudah menjenguk, mudah mendengar, mudah mengulurkan tangan kepada saya. Amin. Jangan kecil hati. Ada saat kita kekurangan uang, ada saat kita tidak ada jalan, ada saat tiba-tiba kita menderita celaka atau bencana musibah, sakit penyakit. Ada saat orang yang baik banget dengan saudara berubah sontak menjadi musuh saudara. Tuhan bilang, anakku, itu baik buat kamu. Supaya kamu berteriak kepadaku. Supaya kamu menanti-nantikan aku saja. Kalau kamu sudah beberapa waktu kamu menanti-nantikan aku, kamu selalu melihat ke sorga, kamu selalu berteriak kepadaku. Dari sorga aku menjenguk kamu dan aku menolong kepada kamu. Aku bisa menolong kepada kamu kalau kamu menunjukkan satu kehidupan yang penuh kerendahan hati hanya kepadaku. Katakan, hanya kepada Allah Bapa, hanya kepada Tuhan Yesus. Maka saya tidak sia-sia. Amin. Itu sebab ini rahasia yang penting. Di dalam Lukas pasal yang ke-9, tolong dibuka dalam Alkitab kita, ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-40 para kekasih. Injil Lukas pasal yang ke-9, ayat 38 sampai ayat 40. Pada halaman 112 lebih kurang pada Alkitab saya Perjanjian Baru, Lukas 9, ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-40. Siap? 1, 2. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir
tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saudara, coba. Tuhan apa tidak malu, Tuhan tidak merasa terpukul. Karena Bapak ini sekarang datang kepada dia sambil berteriak, berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku. Sebentar saja, Guru. Tengok anakku. Aku cuma punya anak satu ini." Ayat 39, sebentar roh iblis membawa dia masuk dalam api. Sebentar masuk di dalam air. Dengan teriakan-teriakan, menggoncangkan tubuhnya, mulutnya berbusa, menyiksa dia. Dan hampir iblis tidak mau meninggalkan dia. Hampir 24 jam dia merasuki anakku. Tolong, Guru, menjenguklah anakku. Tengoklah sejenak. Supaya engkau mendengar teriakannya. Seruannya mengerikan. Saudara-saudara, orang yang menantikan saatnya Allah bertindak, dia boleh mendapat. Walau musuhnya, hambatannya itu kaliber banget, yaitu iblis. Siapa sih yang bisa melawan iblis? Hanya anak-anak Tuhan yang memakai nama Yesus. Amin. Katakan, yang bisa melawan iblis haruslah saya yang memakai nama Yesus, mengimani firman dan bertindak dalam nama Yesus. Saudara, sangat mengharukan. Dalam Alkitab bahasa Inggris katakan, "Look on my son, oh master." Tolong lihat, tengok anakku. Ya Guru, kasihani. Aku tidak tega. Aku sudah datang pada murid nomor 1 yang kau punya, sampai murid yang paling muda nomor 12. Mereka sudah menengking dalam namamu. Tetapi rohnya masih tetap aja. Tidak ada perubahan. Karena engkau tidak menengok anakku. Engkau tidak menjenguk anakku. Tengoklah, Guru. Anak satu-satunya yang kupunya. Look on my son, my master. Saudara, kalau saudara mengerti akan kata-kata dari Bapak ini, sepertinya dia sangat tersiksa, lebih tersiksa ketimbang anaknya yang cuma satu, laki-laki, ontang-anting dalam bahasa Jawa. Itu sebab Anda dan saya harus tahu di mana letak rahasianya. Allah bertindak. Kalau engkau menanti-nantikan dia, engkau merendahkan dirimu. Dan engkau berkata, hamba tidak pergi ke tempat-tempat lain. Hamba cuma mencari engkau, Yesus. Pagi ini, bertindaklah kepadaku. Anak laki ini bisa berupa kegagalan dalam bisnis kita. Anak laki ini bisa berupa anak perempuan di rumah kita. Atau anak laki beneran di dalam rumah kita. Anak laki ini bisa suami ibu. Anak laki ini bisa istri bapak. Anak laki ini bisa orang tua kita. Semua yang engkau anggap sebagai sesuatu kebanggaanmu. Sebagai sesuatu andel-andelmu. Kalau itu dirasuk setan. Kalau itu tidak baik. Ayo datang kepada Tuhan. Guru, look on my son. Tengok, jenguk anak. Dan dengarkan dia teriakannya kayak apa. Teriakannya menakutkan dan mengerikan, Guru. Karena dia dirasuk setan. Saya dan saudara menyadari akan keadaan kita bahwa tidak ada yang bisa menolong. Maka pasti
kita adalah orang Kristen yang sabar dan taat untuk menantikan Dia bertindak. Saudara percaya demikian? Coba. Kalau saudara ada dalam situasi yang seperti anak laki-laki, satu-satunya